Anda tahu kan kalau kita lihat jam tangan mekanik kuno, em, kita tuh biasanya cuma fokus sama jarum penunjuk waktunya yang bergerak mulus. Ya, kelihatannya sangat damai dan teratur. Benar banget. Kita mikir, oh semuanya berjalan lancar. Tapi pas Anda buka penutup belakangnya, Anda ndak bakal lihat kedamaian sama sekali di situ. Sama sekali enggak. Yang ada malah roda gigi besi yang saling bergesekan dengan keras. Tepat. Kayak ada pegas yang ditarik sampai batas maksimal ketegangannya, ya kan? Ada potensi ledakan kinetik yang cuma ditahan secara paksa. Nah, mesin itu sebenarnya nggak damai. Ia cuma bertahan dalam sebuah keseimbangan yang sangat brutal. Dan analogi itu pas banget untuk menggambarkan dunia kuno yang akan kita bedah materinya hari ini. Iya, karena kita sering banget ngebayangin peradaban masa lalu tuh, kayak pilar-pilar marmer yang agung, filsuf berjubah putih yang stabil. Padahal di balik estetika itu, Tersembunyi sebuah mesin raksasa. Mesin yang digerakkan oleh perebutan kekuasaan, pengkhianatan, dan ilusi tentang stabilitas itu sendiri. betul? Dan misi kita di penjelajahan mendalam kali ini adalah mengupas tuntas 3 prinsip rahasia geopolitik yang menjelaskan segala hal. Dari strategi mematikan di era Sparta, sampai bagaimana perpustakaan kuno digunakan sebagai senjata imperialisme. Ini adalah transkrip perkuliahan yang sangat memukau, karena membongkar rahasia di balik jatuhnya kekaisaran dan bangkitnya peradaban. Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita lompat ke peradaban Yunani, kita harus paham dulu aturan main dari sejarah manusia ini. Betul? Kalau kita menggeser perspektif kita, dari sekedar melihat sejarah sebagai rentetan tanggal, menjadi sebuah sistem mekanis yang merespons tekanan, Itu jauh lebih akurat kan? sangat akurat. Ada satu konsep dari materi kita tentang overproduksi elit. Nah, konsep ini benar-benar menghancurkan asumsi dasar kita selama ini. Maksudnya asumsi bahwa negara hancur karena rakyat jelata yang memberontak? Iya, narasi populernya kan selalu begitu. Entah itu Republik Romawi atau monarki Eropa, selalu dibingkai sebagai pemberontakan melawan penguasa tiran. Tapi data historis menunjukkan hal yang berbeda. Oh wow, jadi ancaman terbesarnya bukan dari rakyat. Bukan. Ancaman eksistensial paling mematikan hampir selalu datang dari dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri. Konflik itu jarang meletus dari bawah ke atas. Tapi meletus secara horizontal ya. Betul. Antara bangsawan tingkat atas dan bangsawan tingkat bawah yang berebut sumber daya yang jumlahnya makin menyusut. Itu bikin saya mikir soal analogi permainan kursi musik, tapi ini versi mematikan khusus buat para VIP. Analogi yang sangat menarik. Coba Anda bayangkan, Anda ada di sebuah masyarakat di mana jumlah kursi kekuasaan, kayak jabatan jenderal atau menteri, itu sengaja dijaga supaya tetap sedikit. Padahal generasi elit ini terus berkembang biak. Nah, itu dia. Katakanlah ada seorang bangsawan punya 4 anak laki-laki. Semuanya terdidik, punya ego raksasa, dan masing-masing merasa berhak dapat satu kursi. Tapi kursinya nggak bertambah. Benar. Dalam 2 generasi, Anda punya puluhan orang elit surplus ini. Tentu saja mereka mulai saling memangsa. Jadi bukan petani kelaparan yang menghancurkan negara. Tapi para elit ini yang memobilisasi massa untuk menyingkirkan rival mereka sendiri. Dan mekanisme kelangsungan hidup di level elit itu sama sekali nggak mengenal konsep loyalitas. Bahkan sama keluarga sendiri. Bahkan terhadap ikatan darah. Ketika posisi kekuasaan langka, hegemoni adalah segalanya. Kita sering lihat ini di budaya pop kayak Game of Thrones, ya kan? Dinasti Eropa, saudara membunuh saudara atau ayah memenjarakan anak, itu prosedur standar keamanan negara. Gila ya. Loyalitas itu kemewahan yang nggak bisa dibeli sama elit. Betul. Dan kalau mereka nggak saling membunuh di istana, mereka bakal cari katup pelepas tekanan lain. Yaitu perang. Ini bikin saya ingat soal taktik militer di Perang Dunia Pertama. Jutaan pria muda dikirim ke parit cuma buat dibantai demi beberapa meter tanah berlumpur. Secara militer itu kelihatannya sangat konyol kan? Banget. Tapi pas baca materi kita ternyata ada logika gelap di baliknya. Perang itu seringkali bukan buat ekspansi wilayah. Tapi berfungsi sebagai mesin pembakar kelebihan populasi pria di dalam negeri. Jadi jebakan equilibrium. Jebakan equilibrium. Maksudnya ketika negara jadi terlalu seimbang. Tepat. Ketika sistem negara mencapai keseimbangan, di mana mereka terlalu kuat buat dihancurkan dari luar, tapi terlalu kompleks untuk diubah dari dalam, mereka justru mulai membusuk. Oh, stabilitas yang berlebihan malah bikin sistemnya males dan bodoh ya? Betul, inovasi mandek dan muncul arogansi institusional.
Kita bisa lihat mekanisme ini di era negara-negara berperang di Tiongkok kuno. Negara raksasa di pusat dataran kayak Zhao, Wei, dan Chu. Mereka kan super kaya tuh. Iya, dan mereka cuma melakukan peperangan ritualistik yang nggak pernah benar-benar saling menghancurkan. Cuma buat jaga equilibrium kekuasaan. Dan saking sombongnya, mereka mengabaikan negara miskin di perbatasan barat mereka yaitu Qin. Mereka memandang rendah Qin, dianggap cuma kaum barbar. Padahal arogansi itu yang bikin mereka buta ya kan? Elit-elit bawah di negara raksasa ini sadar mereka nggak bakal dapat kursi musik, jadi mereka pindah massal ke Qin. Karena di Qin, sistem meritokrasi mulai diterapkan. Qin menyedot para inovator dan jenderal buangan itu. Terus, Qin ngebangun mesin perang yang super efisien. Pas negara-negara raksasa itu sadar, udah terlambat, Qin menggulung mereka semua. Dinamika antara negara sentral yang stagnan dan wilayah perbatasan yang lapar ini emang sangat universal. Kekaisaran besar itu mengandalkan organisasi massal dan birokrasi. Dan punya pasukan yang kelihatannya tak terbatas ya. Betul, tapi wilayah perbatasan nggak punya kemewahan demografi itu. Mereka bertahan hidup murni mengandalkan energi adaptasi dan kohesi sosial. Nah, kalau kita pakai lensa ini untuk melihat Yunani kuno saat menghadapi kekaisaran Persia, geografi ternyata jadi arsitek utama mereka. Geografi mendikte segalanya di situ. Mari kita bedah soal Sparta dulu. Sparta ini kan sering diromantisasi sebagai masyarakat pejuang super tangguh. Tapi kalau Anda lihat petanya, lokasi mereka itu sebenarnya kutukan. Iya, karena Sparta berada di dataran rendah yang subur sangat ideal untuk pertanian. Tapi warga Spartanya ogah bertani. Mereka malah menaklukkan tetangga mereka, mengubahnya jadi budak yang disebut helot. Dan secara matematis, ini ngeri banget. Jumlah budak helot itu 10 kali lipat lebih banyak dari warga Sparta. 10:1. Anda bisa bayangkan tingkat ketakutan paranoid warga Sparta tiap hari. Mereka jadi minoritas penindas di rumah sendiri. Dan itu menuntut restrukturisasi kodrat manusia secara total. Sparta itu jadi oligarki militer bukan karena mereka hobi perang, tapi karena teror internal. Supaya Helot nggak sadar kalau mereka bisa menggulingkan tuan mereka kapan aja. Betul, makanya anak laki-laki umur 5 tahun udah diambil dari keluarga, masuk kampung militer, dipukuli secara brutal. Itu proses pencucian otak sistematis. Dan ritual kelulusannya bikin merinding parah. Coba Anda bayangkan, Anda pemuda Sparta umur 18 tahun. Syarat lulusnya bukan ujian tertulis. Tapi gabung sama semacam polisi rahasia kuno. Kriptia. Tugas Anda bersembunyi di perbukitan, nunggu malam tiba, terus memburu dan menggorok leher budak Helot yang kelihatan paling kuat. Atau yang berani melanggar jam malam. Sparta mempertahankan equilibrium melalui terorisme negara yang dilegalkan. Sangat kontras sama Athena. Kalau tanah datar Sparta bikin mereka jadi sipir penjara, geografi Athena justru membebaskan mereka lewat lautan. Karena semenanjung Attika, tempat Athena itu sangat berbatu dan kering. Mereka nggak bisa nanam gandum, cuma bisa nanam zaitun dan anggur. Keterbatasan agrikultur ini maksa Athena buat beralih ke laut. Mereka manfaatin pelabuhan alami mereka, jadi pedagang maritim, bajak laut, dan akhirnya bikin angkatan laut yang kuat. Nah, disinilah ini jadi benar-benar menarik. Iya, buat Anda yang kagum sama pilar Parthenon atau demokrasi Athena, ternyata fondasi demokrasi itu bukan dari perenungan moral tentang kesetaraan. Sama sekali bukan. Itu murni karena kebutuhan logistik desain kapal perang. Benar, kapal trirem Athena kan nggak butuh prajurit lapis baja elit kayak Sparta. Kapal itu cuma butuh 170 pendayung yang mau narik dayung bareng-bareng. Dan siapa yang mendayung? Rakyat jelata yang miskin, yang nggak mampu beli pedang atau perisai, mereka tiba-tiba jadi penggerak pertahanan nasional. Pas kelas bawah ini sadar bahwa kelangsungan hidup negara ada di otot lengan mereka, mereka langsung nuntut hak suara. Jadi angkatan laut itu yang melahirkan demokrasi. Evolusi politik dari kebutuhan militer yang luar biasa. Dan kohesi yang dipaksakan geografi ini terbukti jadi penawar racun buat ngelawan Persia. Waktu Persia ngirim mesin perang birokrasinya yang raksasa itu ya? Iya, Persia mikir kavaleri pemanah berkuda mereka bakal nyapu bersih Yunani. Tapi kavaleri itu kan jatuhnya di celah gunung sempit dan pantai berbatu Yunani. Nggak berguna jadinya. Pasukan pejalan kaki Yunani yang padat langsung nencurin mereka di kondisi geografis kayak gitu. Betul, logistik massal nggak selalu bisa ngalahin kohesi lokal.
Dan awalnya nih, kemenangan Yunani dibungkus sama aura kebajikan moral yang kental banget. Ada momen pas Jenderal Sparta Pausanias berhasil bunuh Panglima Persia. Mardonius kan? Iya, ada yang nyaranin supaya kepala Mardonius dipenggal dan dipajang di atas tombak. Tapi Pausanias nolak keras. Dia bilang mutilasi mayat musuh itu kelakuan barbar. Orang Yunani beradab nggak gitu? Sentimennya indah banget. Tapi sayangnya begitu ancaman Persia hilang, kebajikan itu menguap gitu aja. Pahlawan ini malah berubah jadi monster kekaisaran yang baru. Metamorfosis Athena itu studi kasus klasik korupsi kekuasaan. Awalnya mereka ngebentuk Liga Delian, semacam aliansi pertahanan. Kasnya disimpan di pulau netral, Delos. Buat jaga-jaga kalau Persia balik lagi, kan? Awalnya begitu, tapi lama-lama Athena nuntut kontribusi murni dalam bentuk uang. Puncaknya, mereka curi semua emas sekutu itu dan dipindahin ke Athena. Buat ngebangun Parthenon, mereka nyedot kekayaan sekutu buat mempercantik ibu kota sendiri. Jadi negara pemeras gaya mafia. Tapi tunggu dulu, bukankah kita selalu diajarkan kalau era ini dipimpin sama Perikles, sosok pahlawan demokrasi yang pidato pemakamannya dianggap cetak biru kebebasan sipil? Kalau kita bedah materi aslinya, kita harus mematahkan mitos arus utama itu. Pidato itu bukan soal kebebasan, itu propaganda imperialisme. Hah? Masa sih? Iya, Perikles memaksakan perang yang nggak perlu demi equilibrium lawan Sparta. Dan pas warga Athena mati, dia bukannya merenung, malah menyuruh orang tua yang berduka buat ikhlas. Dia pada dasarnya bilang, dulu anak kalian gak ada nilainya, tapi karena mati demi kekaisaran, sekarang mereka jadi berharga. Gila. Dan dia melangkah lebih jauh. Dia ngasih instruksi ke wanita yang masih subur buat segera hapus air mata, pulang, dan bikin anak lagi. Kekaisaran butuh pasukan baru. Pengakuan telanjang ya, kalau individu cuma punya nilai sejauh mereka bisa memperkuat mesin geopolitik negara. Dan degradasi moral ini makin parah di peristiwa dialog Melian. Ketika pulau kecil Melos mau netral, duta besar Athena nggak peduli lagi soal keadilan. Mereka cuma bawa armada tempur dan ngomong blak-blakan. Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, dan yang lemah menderita apa yang harus mereka derita. Real politik murni. Dan karena Melos nolak tunduk, Athena membantai semua pria dewasa di sana, lalu menjual wanita dan anak-anak jadi budak. Curin ekonomi Athena, rakyat miskin Athena bakal revolusi dan nyebarin demokrasi radikal. Sebaliknya, kalau Athena ngancurin militer Sparta, jutaan budak Helot langsung memberontak. Mereka terjebak perang yang didesain buat nggak pernah dimenangkan. Nah, kestagnanan ini bikin celah kosong, dan seperti pola sebelumnya, kekuatan dari perbatasan yang miskin mulai bergerak. Makedonia. Di bawah Raja Philip II. Dia nggak terkekang tradisi aristokrat Yunani kuno. Dia ngambil inovasi terbaik Yunani dan nyiptain taktik palu dan landasan. Anvil and Hammer ya, pasukan infanteri pejalan kakinya pakai tombak super panjang jadi landasan yang ngunci musuh. Terus kavalerinya nyapu dari belakang sebagai palu. Antur berkeping-keping musuhnya. Tapi revolusi aslinya itu restrukturisasi sosial lewat meritokrasi. Dia promosiin orang berdasarkan kompetensi di medan tempur, bukan darah bangsawan. Dia bongkar sistem kursi musik tadi dan menyerap talenta buangan buat bikin mesin perang yang efisien. Tapi kekuatan militer aja nggak cukup kan buat bikin kekaisaran? Betul, butuh infrastruktur ideologis. Dan di sini pandangan kita soal filsafat diajak-acak. Aristoteles itu bukan cuma pemikir bijak di Menara Gading. Philip II mempekerjakan dia sebagai tutor anaknya, Alexander. Menjadikannya arsitek intelektual kekaisaran. Guru Aristoteles kan Plato. Plato ngajarin kalau kebenaran sejati ada di dunia roh. Tapi filsafat kayak gitu nggak berguna buat raja penakluk. Siapa yang mau perang kalau rakyatnya sibuk meditasi? Tepat. Maka Aristoteles menggeser fokus itu dari dunia roh ke dunia materi yang nyata. Dia memperkenalkan konsep telos atau tujuan akhir fungsional. Kalau tujuan pisau adalah memotong, maka pisau yang baik itu yang tajam. Gitu kan? Iya, dan terjemahannya ke manusia itu sangat mulus. Kalau tujuan warga negara adalah berfungsi sebagai sel untuk negara, maka warga yang baik adalah yang memaksimalkan utilitasnya buat kekaisaran. Prajurit yang sempurna adalah prajurit yang bertarung sampai mati tanpa banyak nanya. Karena itu telosnya. Aristoteles bikin perangkat lunak untuk memeras energi manusia. Sangat brilian sekaligus mengerikan. Tapi sayangnya, Philip nggak sempat nikmatin hasil akhirnya. Aturan kekejaman elit makan korban lagi. Philip dibunuh di pesta pernikahan putrinya. Oleh istri lamanya sendiri, Olympias.
ibunya Alexander. Sangat mungkin. Karena Philip ambil istri baru yang lebih muda, posisi Alexander terancam. Olympias langsung eliminasi Philip. Loyalitas elit memang nol. Darah gak lebih kental dari kekuasaan. Nah, dari sinilah Alexander Agung naik panggung. Dan ibunya juga memprogram psikologis Alexander sejak kecil, menanamkan keyakinan bahwa ayahnya bukan Philip, tapi dewa Zeus Amon. Kompleks mesianik ya. Dia benar-benar mikir dia anak dewa yang takdirnya nguasain dunia. Makanya, pas Raja Darius dari Persia nawarin kesepakatan damai, Tawaran yang harusnya nggak mungkin ditolak. Emas miliaran dolar ditambah separuh wilayah kekaisaran, Raja waras manapun bakal terima. dan hidup mewah. Tapi Alexander nolak mentah-mentah. Dia nyeret pasukannya ngelewatin gurun sampai perbatasan India. Menaklukkan dunia kurang dari 10 tahun. Dan penaklukannya pakai teror teatrikal. The Base diratakan, Persepolis dibakar habis. Pembakaran itu bukan karena mabuk loh, tapi ritual pengorbanan. Pesan visual kalau putra dewa udah datang. Tapi mesin yang cuma digerakkan satu orang ini rapuh banget. Begitu Alexander mati mendadak di usia muda, kemungkinan diracun jenderalnya sendiri. Jenderalnya ketakutan bakal mati di ujung dunia karena ambisi dia kan? Iya, begitu dia mati, kekaisarannya retak. Jenderal-jenderalnya bagi-bagi wilayah, memulai era Helenistik. Dinasti Ptolemaik dapat Mesir. Di Mesir inilah imperialisme berevolusi. Memerintah populasi yang jauh lebih besar dan kuno gak bisa cuma pakai ujung tombak. Dinasti Ptolemaik butuh senjata yang lebih halus. Yaitu imperialisme budaya. Dan senjatanya adalah institusi yang kita pikir suci. Perpustakaan Alexandria. Nah, jadi apa arti semua ini? Buat Anda yang mendengarkan, coba deh bayangkan algoritma media sosial zaman sekarang. Mereka menentukan informasi apa yang tren dan apa yang tenggelam. Perpustakaan Alexandria itu versi kuno dari algoritma itu. Diciptakan penguasa Ptolemaik bukan murni buat pencerahan akademis. Tapi buat mengumpulkan dan menstandardisasi literatur dunia, supaya narasi bahwa budaya Yunani itu paling hebat bisa terbentuk. Budaya lokal cuma dianggap catatan kaki. Memonopoli kebenaran lewat birokrasi literatur. Penguasa Alexandria ini kaya raya. Mereka sampai meminjam paksa naskah asli tragedi Yunani dari Athena. Meninggalkan deposit perak yang gede banget. Tapi pas naskahnya sampai, mereka cuma balikin salinannya dan nyimpan aslinya. Uang jaminan hangus nggak masalah. Yang penting mereka mengontrol dokumen asli dan sumber otoritas budaya. Hegemoni informasi yang super kejam. Dan penguasa Helenistik ini juga cerdas banget nanganin wilayah pesisir timur Mediterania di mana populasi Yahudi pegang peran kunci. Mereka nggak kirim tentara, tapi pakai penyuapan geopolitik. Mensponsori rabi terkemuka buat menerjemahkan kitab suci Ibrani ke bahasa Yunani yang kita kenal sebagai Septuaginta. Tujuannya bukan penyebaran agama ya. Tapi integrasi pragmatis intelektual Yahudi ke administrasi kekaisaran Helenistik. Kalau Tuhan lokal bicara pakai bahasa kekaisaran Anda menaklukkan jiwa mereka tanpa darah. Integrasi antara filsafat Yunani, birokrasi Persia, dan teologi Yahudi di Alexandria ini menciptakan reaktor nuklir kebudayaan. Elit penguasa yang cuma mikirin hegemoni ini tanpa sadar ngebangun fondasi tatanan dunia baru. Yang bahkan melampaui usia kekaisaran mereka sendiri. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan. Perjalanan dari Tiongkok kuno sampai Alexandria buktiin bahwa mesin geopolitik terus berputar dengan pola yang sama. Overproduksi elit bikin perebutan kekuasaan. Ekuilibrium yang kaku mengundang kekuatan dari perbatasan untuk menghancurkan segalanya. Geografi memaksa Sparta dan Athena berubah bentuk. Aristoteles mengubah filsafat jadi senjata imperial, dan perpustakaan Alexandria membuktikan mengontrol narasi lebih efektif dari medan perang. Tapi sebelum kita udahan, ada satu pemikiran provokatif dari materi kita yang terus nempel di kepala saya. Tentang dampak dari sinkretisme di Alexandria itu? Iya, percampuran gagasan Yunani, struktur Persia, dan teologi Yahudi lewat terjemahan Septuaginta inilah yang jadi kawah candra di muka buat lahirnya agama Kristen beberapa abad kemudian. Konsep itu ngasih bahasa buat teologi baru ini meledak secara global. Itu konsekuensi yang nggak pernah dibayangkan, Alexander. Bener. Coba Anda renungkan sejenak. Gimana kalau Alexander Agung mengabaikan bisikan ibunya? Gimana kalau pas ditawarin miliaran koin emas dari Raja Darius, Alexander bersikap pragmatis, ambil uangnya dan pulang bersantai di Makedonia?
Integrasi budaya di Alexandria nggak akan pernah terjadi. Perpustakaan itu nggak akan ada. Terjemahan kitab suci yang menyatukan timur dan barat nggak bakal ditulis. Apakah wajah spiritualitas global kita saat ini akan lahir tanpa percampuran spesifik itu? Roda gigi sejarah ternyata bisa berputar ke arah yang sepenuhnya berbeda, mengubah arsitektur keimanan miliaran manusia cuma karena ambisi satu orang yang menolak keseimbangan. Sesuatu untuk Anda pikirkan. Sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.